Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimawati. Di sini saya akan berpresentasi tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhir kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut dengan hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Dalam QS Al-Mumtahanah ayat 3. Dan di sini hari kiamat juga terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Di sini kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah dalam Surat Al-Imran ayat 185 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh ia akan beruntung. Kehidupan di dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakannya. Dan di sini juga ada kiamat kubro, yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan manusia, makhluk, dan hancur leburnya alam semesta total serentak. Jadi proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat diantaranya dalam QS At-Takwir ayat 1-3 yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang dijatuhkan, dan apabila gunung dihancurkan. Dan di sini juga ada menurut QS Al-Jajalah terjelaskan. Jadi dijelaskannya hari kiamat itu dimulainya dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Jadi mulainya kiamat itu berdatangnya gempa yang sangat dahsyat. Kemudian keadaan manusia bagai anak-anak yang bertebaran. Manusia itu sebagai anak-anak yang bertebaran, sebagai laron-laron gitu ya. Dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Adapun peristiwa-peristiwa yang diimani yang akan terjadi sesudah mati, yaitu fitnah kubur dan adapun nikmat kubur. Kemudian hari kiamat menurut ilmu pengetahuan, menurut teori fisika, letak matahari kira-kira 150 juta km jauhnya dari bumi. Namun sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik garis tengah matahari 1,4 juta kilometer dan luas permukaan saat genep 16 kali 1010 km. Dan menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1207 kalori menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta Celcius. Dan di sini ada bukti id'awi terjadinya hari kiamat. Imam At-Taharani dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa setelah diperlihatkan semua peristiwa yang menakjubkan di dunia ini, yaitu peristiwa Ibrahim, burung-burung yang dicincang kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian atas bukit, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, panggillah, niscaya mereka datang kemudian dengan segera. Dalam QS Al-Baqarah ayat 260. Kemudian di sini pun ada artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatlah kan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman,
Sebelum meyakinkan kamu, Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkan, akan tetapi agar hatimu tetap mantap dengan imanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dan adapun di sini periode hari akhir yaitu Yaumul Ba'ash, Yaumul Hash, buku catatan. Jadi kita semua nanti di padang mahsyar atau di mana akan dicatat amal perbuatan dan amal perbaikan kita. Dan di sini juga ada yaumul hisab dan mizan. Adapun asyirat, yaumul jaza, balasan berbuatan baik dengan surga. Dan di sini itu ada balasan perbuatan buruk dengan neraka. Jadi adapun orang yang selama hidupnya di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat dan tercela dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menerima balasan yang jahat pula dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Qiyas Al-Ghasyiyah 4-7 ayat. Dan di sini memasuki api yang sangat panas, neraka diberi minuman dengan air sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri yang tidak akan mengumpulkan dan tidak pula menghilang lapar. Jadi dia itu nanti akan diberikan minuman yang sangat panas. Kan ini sudah dijelaskan. Di sini ada fitnah kubur, kiamat, berkumpul. Dan di sini juga ada yang barusan saya jelaskan, ada fitnah kubur, hari kiamat, berkumpul, kebangkitan, perhitungan, asyirat, jembatan, surga dan neraka. Jadi manusia itu nanti bakal dipilih, ada yang ke neraka dan ada yang dimasukkan ke surga. Dan di sini juga ada pokok-pokok keimanan pada hari akhir, yaitu setelah manusia berakhir kehidupan di dunia ini, kiamat dan tanda-tandanya. Peristiwa hari kiamat dengan beberapa tanda yang dilukiskan dalam Al-Quran. Jadi kebangkitan itu setelah kiamat, tiba saatnya manusia dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian manusia dikumpulkan dan dibangkitkan, lalu dihimpun di padang mahsyar dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memperhitungkan. Pada masa itu manusia menantikan keputusan hakim semesta alam. Dan di sini ada asyirat, jembatan. Tibalah manusia diberikan balasan aktivitasnya, kemudian ditentukan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Dan di sini ada pilihan neraka dan surga. Jadi tempat balasan bagi manusia sesuai perbuatannya di dunia dan suka beramal atau tidak kepada sesama umat manusia, dan apakah dia itu suka beramal di dunia atau tidak. Jadi gitu ya. Di sini juga ada hakikat beriman pada hari akhir. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang tidak diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yang akan adanya akhirat. Dan di sini juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat
Bukhari dan Muslim. Siapa saja yang beriman kepada Allah, hari kiamat hendaklah ia menghormati tamunya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambungkan tali silaturahmi dengan siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Di sini saya juga masih belajar ya. Jadi ya jadi gitu. Mohon supportnya. Sekian dari saya, Rimawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.